Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Kelin. Saya bertugas hari ini dengan Bapak siapa? Andi, Umurnya? 23 tahun, Pekerjaan? dari swasta, Alamat tempat tinggalnya? Samarinda. Baik, apakah Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Sudah ya. Bapak datang dengan keluhan apa? Susah naik berat badan. Bisa naik berat badannya. Sudah sejak kapan? Sudah lama. Sudah pernah diobati sebelumnya? Belum. Belum ya. Sebelumnya Bapak pernah sakit seperti ini? Belum. Tidak pernah ya. Di keluarga ada yang kencing manis? Tidak ada. Tekanan darah tinggi? Tidak ada. Sesak napas atau alergi? Tidak ada juga. Tidak ada ya. Bapak sendiri apakah ada alergi? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah Bapak merokok? Tidak. Tidak. Minum alkohol? Tidak. Tidak ya. Mohon maaf, apakah menggunakan obat-obat terlarang? Tidak. Tidak ya. Rumah Bapak bersih? Bersih. Bersih ya. Bapak sehari berapa kali makan? 3 kali. 3 kali. Minumnya berapa liter sehari? 1 liter. 1 liter. Apakah Bapak ada olahraga? Ada. Ada ya. Kalau kencing berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Bapak pernah dirawat di rumah sakit seperti misalnya karena lupa makan, diare atau stres? Tidak. Tidak ya. Mata Bapak apakah masih normal? Normal. Normal ya. Bapak ada kesemutan? Tidak ada. Sakit mah? Tidak ada. Mohon maaf, apakah ada hipotensi? Tidak ada. Tidak ada ya. Pada kaki Bapak ada pembengkakan? Tidak ada. Urinnya seperti apa? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya. Apakah Bapak pernah mengalami nyeri pada dada kiri? Tidak. Tidak. Apakah Bapak pernah mengalami luka yang sukar sembuh? Tidak. Tidak ya. Apakah pernah mengalami batuk yang lebih dari 3 minggu? Tidak. Tidak ya. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi sudah cukup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia silakan Bapak naik ke atas tempat tidur dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini pertama saya akan mengukur tekanan darah terlebih dahulu. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 dan masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan memeriksa secara auskultasi. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik, dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital semuanya masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama secara infeksi. Di sini tidak ada bekas luka seperti atrofi kulit, sikatrik, namun ada lesi kulit. Dan di sini juga tidak ada ulkus maupun bekas ulkus. Di sini juga tidak ada atrofi otot atau eutrofi. Warna kulitnya sawo matang dan di sini tidak ditemukan adanya deformitas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi, yaitu pemeriksaan suhu raba pada kaki. Baik, ini suhu kedua kakinya sama. Pak, pada saat saya memegang tadi apakah ada rasa sakit atau rasa pegal? Tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pulsasi arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior. Baik, denyut kedua pembuluh darah baik kaki kiri maupun kaki kanan keras ya Pak, berarti sirkulasi darahnya baik atau normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan monofilamen. Jika terasa Bapak bilang iya. Ya. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Terasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan sensitivitas kaki kanan dan kiri Bapak bagus atau normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks APR dan KPR dan APR.
siang hari. Oke. Baik, refleks kaki kanan dan kiri Bapak masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Babinski. Nah, ini adalah pemeriksaan refleks secara patologis. Oke, baik, dari pemeriksaan Babinski masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saya akan melihat fleksi lutut dan pergelangan kaki Bapak. Lututnya bisa ditekuk, Pak? Bisa. Tolong ditekuk sebelahnya. Baik, diluruskan lagi. Selanjutnya, apakah jari-jarinya bisa digerakkan? Bisa. Silahkan digerakkan. Baik, di sini lutut bisa ditekuk dan jari-jari kaki bisa digerakkan. Berarti semuanya masih dalam batas normal. Baik, pemeriksaannya sudah selesai, Pak. Silakan Bapak gunakan baju dan saya akan mencuci tangan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik, semuanya masih dalam batas normal. Namun, saran saya Bapak datang ke poligisi untuk memastikan lebih lanjut tentang kenapa berat badan Bapak tidak sukar untuk naik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Kelin. Saya yang bertugas hari ini dengan Ibu siapa? Budia, Umurnya? 45 tahun, Pekerjaannya? perawat, Alamat tempat tinggalnya? Samarinda. Oke, baik. Ibu datang dengan keluhan apa? Saya ini banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil, terutama malam hari. Sebelumnya udah ada periksa? Sudah, dan ini saya bawa hasil. Baik, dari hasil ini Ibu menderita diabetes ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan dan mengatur menu diet sebagai Ibu sebagai penderita diabetes. Pertama, kita akan mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu. Silakan Bu, sini. Ada tekanan. Baik, tinggi badannya 160. Selanjutnya naik ke atas timbangan. Baik, berat badannya 62 kilo. Silakan duduk lagi, Bu. Sesuai dengan aktivitas Ibu sebagai seorang perawat, itu adalah termasuk aktivitas yang ringan. Jadi di sini saya akan mulai menghitung IMT. Ini IMT itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi berat badannya ada 62 kilo dibagi 160 diubah ke meter jadi 1,6. Jadi 1,6 dikali 1,6 hasilnya 24,2. Jadi Ibu termasuk ke dalam yang preobesitas. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan energi Ibu sehari-hari. Tadi Ibu kan tergolong dalam aktivitas yang ringan. Normal kalorinya dengan 30 kalori. Nah, kita hitung 30 kalori ini kita kali dengan berat badan Ibu. Jadi 30 dikali 62 sama dengan 1860 kalori per kilogram berat badan. Jadi segitu kebutuhan kalori Ibu ya. Selanjutnya kita akan melihat jenis makanan yang akan Ibu konsumsi sehari-hari dengan kebutuhan 20% protein, 20% lemak, dan 60% karbohidrat. Jadi jenis makanan sumber karbohidrat di sini ada golongan 1, yaitu sumber karbohidrat yang utama adalah nasi ya. Dan nasi di sini harus ada takarannya. Jadi 3/4 gelas atau 100 gram. Selain itu atau selain nasi juga bisa diganti dengan yang lain seperti kentang dengan ukuran 2 biji sedang dengan beratnya 200 gram. Dan masih banyak lagi yang bisa dikonsumsi dan Ibu akan lihat di daftar ini ya. Dan menu ini mengandung 175 karbohidrat, protein 4 gram dan 40 karbo. Untuk lemaknya 0. Jadi selanjutnya golongan kedua yaitu golongan hewani. Di sini misalnya Ibu mau makan ayam. Jadi ukurannya
satu potong sedang dengan berat 50 gram. Jadi kalau mau ganti boleh sesuai dengan bahan yang ada di sini. Jangan lupa ukurannya juga harus tetap diperhatikan. Jadi dia ini mengandung 95 kalori, 10 gram protein, dan 6 gram lemak. Selanjutnya ini ada golongan yang ketiga, yaitu sumber nabati. Nah, di sini misalnya ibu mau makan tempe, dianjurkan makan 2 potong sedang dengan berat 50 gram. Di sini kan saya akan memberikan takaran 1/2 porsi saja untuk ibu. Jadi ibu boleh makan 1 potong sedang tempe saja dengan 80 kalori, 6 protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat. Lalu di sini ada golongan keempat, yaitu golongan sayur. Ada 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Tapi di sini saya akan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi kelompok A, karena di kelompok A ibu bisa makan sepuasnya. Tapi jika kelompok B, misalnya ibu mau makan bayam, nah hanya boleh 100 gram, 25 kalori, 1 gram protein, dan 5 gram karbo. Jadi ada takarannya di kelompok B. Begitu juga dengan kelompok C. Misalnya ibu mau makan daun ubi. Nah, di daun ubi itu ibu boleh mengkonsumsi dia ada 50 kalori, 3 protein, dan 10 gram karbohidrat. Dan di sini saya akan menganjurkan untuk mengkonsumsi sayuran yang ada di kelompok A, dan itu bisa dimakan sepuasnya. Lalu ada golongan kelima, yaitu buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan misalnya mau makan alpukat, ibu makan 1,5 besar dengan berat 50 gram. Untuk pasien diabetes ada beberapa buah yang tidak boleh dikonsumsi, seperti ini: anggur, durian, duku, jeruk manis, mangga, nangka, nanas, pisang ambon, dan pisang raja. Yang ini yang ada tanda X-nya itu yang tidak boleh dikonsumsi. Selain itu boleh dimakan, namun sesuai dengan ukuran yang ada di sini ya. Lalu golongan keenam, yaitu susu. Nah, susu ini sendiri misalnya ibu mau konsumsi susu, nah nanti ibu tidak dianjurkan mengkonsumsi sumber karbo golongan pertama. Nah, misalnya ibu mau minum susu sapi dengan ukuran 1 gelas dengan berat 200 gram yang mengandung 130 kalori, 7 gram lemak, 7 gram protein, dan 9 gram karbo. Jadi kalau misalnya ibu minum susu, jangan konsumsi karbohidrat, dan begitu juga sebaliknya. Terakhir, minyak, yaitu golongan ketujuh. Jadi memasak yang menggunakan minyak harus ada takarannya. Jadi nggak banyak banget, nggak sedikit banget. Jadi misalnya ibu mau menggunakan minyak goreng, biasanya minyak goreng biasa kan. Nah, ibu bisa menggoreng dengan ukuran 1,5 sendok. Setengah sendok makan saja dengan berat 5 gram. Mau pakai margarin juga boleh. Nah, di sini dia juga harus sesuai dengan komposisi yang ada di kertas ini, dan tidak boleh lebih. Nanti semuanya ini, kertas-kertas yang ada golongan-golongan makanan ini akan saya berikan kepada ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih ya ibu atas kerjasamanya. Selamat pagi.